Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Apa kabar Bu? Baik nak. Silakan duduk nak. Iya. Kamu Saskia kan kelas 11 Merdeka 6? Iya Bu. Nah, sebelumnya kami pernah ke ruangan ini. Belum pernah Bu. Ini kan pertama kali kamu kesini. Bagaimana kesan kamu tentang ruangan ini? Menurut saya Bu, ruangannya cukup adem dan jauh dari keramaian ya. Tapi sejujurnya itu Bu, saya sedikit takut. Kamu tidak perlu takut. Teman-teman kamu juga sering kesini. Iya sih Bu, tapi Kamu tidak perlu takut dan ragu datang ke sini karena ibu di sini sebagai konselor. Tugas ibu memberi layanan untuk membantu kamu menghadapi masalah atau kesulitan dalam mengambil keputusan. begitu ya Bu. Ibu ingin bertanya, menurut kamu apa sih peranan konselor dan konseli itu dalam proses konseling? Kalau menurut saya Bu, konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah Bu. Sebenarnya yang kamu katakan itu keliru. Di sini ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling yang membantu kamu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konseling berperan aktif untuk mengemukakan apa yang sedang kamu alami secara jujur serta mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Oke Bu. Nah, sebelum kita membahas permasalahanmu, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu yang diperlukan untuk melakukan proses konseling. Apakah 30 menit sudah cukup untuk melakukan proses konseling? Saya rasa 30 menit cukup Bu. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling. Nah, mari kita berbicara mengenai masalah yang sedang kami hadapi. Nah, ibu dengar kamu bolos sekolah kemarin ya? Iya Bu. Ibu ingin mendengar lebih banyak lagi tentang mengapa kamu sering bolos sekolah dan merokok di luar sekolah. Iya Bu, saya bolos juga merokok. Saya tahu itu salah, tapi saya juga diajak oleh teman-teman saya juga Bu. Terima kasih atas kejujuranmu. Saya menghargai atas kamu menyadari ketindakanmu. Tapi kenapa kamu ikut dengan teman-teman kamu? Padahal kamu tahu kan bolos merupakan perbuatan yang salah. Iya Bu, saya tahu itu salah, tapi saya juga ingin mencoba yang namanya bolos karena saya juga merasa bosan, tidak termotivasi dan merasa seperti tidak ada yang menarik di dalam kelas seperti itu Bu. Terima kasih telah berbagi perasaan dengan ibu. Ibu mendengar bahwa kamu merasa bosan jika tidak termotivasi di sekolah. Nah, kamu bisa memberitahu ibu lebih lanjut tentang apa yang membuatmu merasa seperti itu. Tentu saja Bu, saya merasa seperti saya itu tidak punya kontrol atas apa yang saya pelajari. Guru-guru itu hanya memberikan pelajaran dan tugas tanpa mempertimbangkan apa yang bisa saya minati atau apa yang saya inginkan. Saya merasa seperti saya tidak ikut terlibat dalam proses pembelajaran tersebut Ibu. Saya memahami perasaanmu tentang kurangnya keterlibatan dalam proses pembelajaranmu. Penting bagi kita untuk mencari cara agar merasa bisa lebih terlibat dan termotivasi. Nah, apakah ada hal khusus yang kamu minati atau bakat yang kamu miliki yang mungkin bisa diintegrasikan di dalam pengalaman belajarmu? Sebenarnya saya tuh tertarik sama pelajaran olahraga Bu, karena saya menyukai sepak bola. Terima kasih telah berbagi minatmu. Itu adalah langkah awal yang bagus.
bagaimana jika kita mencoba berbicara dengan guru tentang bagaimana kita bisa menciptakan kesempatan untuk mengintegrasikan minatmu dalam pembelajaran. Saya akan bersama-sama denganmu dalam proses ini. Kedengarannya sangat bagus Bu. Saya pikir saya akan coba bicara dengan guru tentang ini. Saya juga merasa senang dan lega seperti itu Bu. Itu adalah langkah yang positif. Selain itu, mungkin kita juga bisa membahas cara untuk meningkatkan motivasimu secara umum dan mengevaluasi penyebab dari rasa bosan yang kamu alami. Selalu ingat, saya di sini untuk mendengarkan dan membantu kamu untuk menemukan solusi yang cocok untukmu. Terima kasih banyak Bu. Saya juga merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Saya juga akan lebih rajin untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Bagus. Semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu buat. Kalau begitu, sesi konseling ini dapat kita akhiri dan Nak Saskia jangan sungkan lagi untuk datang menemui ibu jika memiliki kesulitan. Ya Bu, terima kasih banyak Bu atas apa yang telah Ibu sampaikan. Ya, sama-sama Nak. Itu suara bel udah bunyi. Sebaiknya sekarang kamu masuk kelas ya. Pelajaran selanjutnya akan segera dimulai. Kalau ada masalah jangan dipendam ya. Sekali kamu bisa cerita sama ibu atau cerita sama sahabat kamu supaya bebannya tidak terlalu berat. Ya Bu, kalau begitu saya masuk kelas dulu ya Bu. Iya Nak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.